Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung hadir menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung melestarikan tradisi, mengembangkan inovasi. Ya, kembali bersama kami di Gemar Ramadan yang dipersembahkan oleh TVRI Jawa Barat bekerja sama dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Masih membahas mengenai memelihara Al-Quran. Anda yang mau bertanya melalui telepon langsung silahkan 5406677 atau juga 022-540-8877 ya. SMS juga tadi sudah kami sebutkan dan sudah banyak yang masuk, nanti saya akan bacakan SMS-nya. Sekarang kalau Anda mau bertanya melalui telepon silahkan, saya tunggu ya. Prof, sambil menunggu penelpon ini, ada dari Kang Ujang Rohendi di Citunjang, Bandung Barat. Pak, gimana, dosa tidak kalau kita baca Al-Quran tapi tidak tahu mahrojnya? Iya, pada dasarnya segala sesuatu itu kan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Leres, Bu? Leres. Karena orangnya tuangnya kada sing leresnya, kita harus mengunyah berapa kali ya, sesempurna-sempurnanya, semaksimal mungkin. Kalau kita sudah semaksimal mungkin, ya, lalu kita kemudian tidak bisa, ya, misalnya dipaksakan untuk belajar makhraj, kemudian nggak bisa, bukan kemudian lantas harus berhenti baca Al-Quran. Asal kita sudah belajar maksimal. Misalnya, TDP untuk belajar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu tidak mudah. Ada bilang A itu selalu keluarnya itu nga. Ya itu nggak apa-apa, jangan dipaksakan gitu. Jadi udah sebelum bisa A jangan baca Quran dulu, enggak. Jadi insya Allah dosa itu kalau kita punya kesempatan lalu kita tidak mau belajar, itu persoalan. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk belajar kemudian kita diam saja, nah, saya kira itu ada konsekuensi-konsekuensi lain. Baik ya. Kemudian dari Pak Rifai di Panyilekan. Selamat sore Pak Rifai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, mengapa Al-Quran itu disusun berdasarkan nuzulnya? Mohon penjelasan. Ya. Saya terima telepon dulu ya, sebentar Prof ya. Halo, Assalamualaikum. Kecil sekali suaranya Bu. Pak. Halo. Bapak ya? Saya dengan siapa Pak? Saya Kang Opai dari Kang Opai, mangga Kang. Gimana Kak memelihara Al-Quran? Memelihara Al-Quran? Membaca Al-Quran dengan penuh keimanan dan keyakinan gitu ya. Dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus apa faedahnya gitu? Apalagi di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini gitu. Baik ya. Nah, itu pertanyaannya. Mohon, mangga dari Pak. saya Kang Opai. Kang Opai, mangga hatur nuhun Kang. Ada Ibu sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebentar, ini tadi ada SMS dulu ya. Disusun, kenapa sih Al-Quran disusun berdasarkan nuzulnya katanya? Iya, justru Al-Quran tidak disusun berdasarkan nuzulnya ya. Justru ya, karena surat yang pertama turun kan Al-Alaq 1-5, tetapi Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah. Justru Al-Alaq itu dimulai. Nah, kenapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan nuzulnya gitu ya? Mungkin pertanyaannya begitu, tidak Al-Alaq dulu. Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama, tentu pembahasannya sangat luas. Intinya bahwa di balik urutan-urutan surat di dalam Al-Quran itu ada unsur-unsur kemukjizatan ya. Kemukjizatannya seperti apa? Harus dipelajari ini. Insya Allah setiap susunan-susunan, bahkan susunan ayat-ayatnya itu ada mukjizatnya. Nah, di dalam kajian ulumul Quran ini dibahas di dalam satu bab yang disebut dengan ilmu munasabah, ilmu berkorelasi ya. Jadi insya Allah nanti bisa dipelajari lebih dalam ilmu itu. Kajiannya lama kalau ini ya, akan cukup waktunya gitu. Tadi ada pertanyaan dari Kang Opai, ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, apa faedahnya yang bisa kita dapat? Jadi bagaimana caranya kita membaca Al-Quran dengan penuh keimanan ya, lebih dalam bulan Ramadan. Nah, sebenarnya kan para ulama ya, bahkan Rasulullah juga sudah memberikan petunjuk kepada kita, karena kita akan membaca
kitab suci, kitab Allah yang kepada kita. Terkadang kita mau baca surat dari anak saja, wah, kadang kawis mah ibakula gitu ya, atau misalnya dulu kita baca surat dari mantan suami, mantan pacar ya, yang sekarang jadi suami, yang sekarang masih dilaminating gitu. Wah, bacanya itu seperti apa gitu ya. Ditempelkan di dinding. Apalagi ini kita mau baca Al-Qur'an. Makanya kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita menghadap kiblat itu. Itu maksudnya supaya kita mengkondisikan terlebih dahulu. Ya, mengkondisikan penuh dengan keimanan. Kemudian kita merenungi isinya. Insya Allah itu akan mendatangkan keimanan. Insya Allah. Baik, saya terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Ujang di Pasir Gelap, Bu. Pak Ujang, Pasir Gelap. Iya. Mangga, silakan Pak. Ini badai nawasan ke Pak Ustadz, tapi di luar tema Pak Ustadz. Mohon Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Badai nawasan upami jarah kubur nganggo bahasa Sunda, eta hukumna teh kumaha Pak Ustadz? Oh, Mangga. Mungkin dijelaskan Pak Ustadz. Ya, Mangga. Mangga atur nuhun Pak Ustadz. Mangga Pak Ujang. Ya. Langsung aja, Prof. Mangga, silakan yang Pak Ujang. Ya maksudnya penginten ngadoa aku bahasa Sunda gitunya. Ya, tesawias-wias. Tesawias-wias. Itu ya, Pak Ujang ya. Saya masuk SMS lagi dari Pak Daris Marijan di Cianjur. Assalamualaikum. Seberapa besar keterkaitan orang yang hafiz Al-Quran dengan kesolehan individu? Nah, ini pernah ada penelitian ilmiahnya gimana katanya? Enggak, Prof? Ya, kalau penelitian ilmiah saya belum pernah menemukan, ya saya kira sudah ada ya. Cuman ya tentu kalau orang yang setiap hari bergaul dengan Al-Quran, ya setidak-tidaknya ada. Kita setiap hari misalnya bergaul dengan minyak, dengan ikan asin itu kan baunya pasti ada yang nempel-nempel gitu ya. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi itu menghafal, insya Allah ada lah itu ya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, itu tentu akan sangat berbeda ya. Pasti ada korelasinya. Baik ya, kemudian dari 08782024 sekian ya. Pak Ustadz yang saya hormati, apakah dengan mendengar Al-Quran dapat pahala sama dengan yang membacanya? Dan apa dalilnya? Mendengarkan ya. Mendengar, membaca, insya Allah kalau kita niatnya baik dapat pahala ya. Lebih baik lagi kita mendengar juga, membaca juga, mengamalkan juga, itu yang lebih utama. Tentu itu rangkaian yang sangat bagus ya. Dalam ayat yang satu ayat mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, kita mendengar. Terkadang justru dengan mendengar itu kita mendapatkan petunjuk. Kalau yang baca Al-Qurannya, suaranya indah. Itu jadi luar biasa. Jadi dengan bacaannya itu bisa menyentuh kalbu. Ya, itu bisa. Jadi bisa kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran hanya dengan mendengarnya saja. Kita tahu cerita bagaimana keislaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Itu karena beliau mendengar bacaan Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Selanjutnya dengan membaca ayat itu karena yang bacanya ikhlas, penuh kekhusyuan. Itu Umar begitu mendengar itu langsung dia bergetar. Langsung masuk Islam. Akhirnya si muring naros ya Kak ibu-ibu. Bagaimana kalau kita mendengar orang baca Al-Quran bergetar tidak? Bergetarnya ngantuk gitu ya. Dasar dipepende. Saya terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Ini dari Bapak. Halo. Putus ya? Halo. Terputus ya. Pak, coba telepon lagi 5406677 atau juga 02254088877 ya. Saya baca SMS lagi ya Prof ya. Ini dari Tommy di Cianjur. Prof, mohon penjelasan tentang sumber yang menyatakan jumlah huruf dalam Al-Quran tadi. Menurut saya itu ada di penelitian-penelitian dari Abdul Razak Naufal ya. Itu ada juga bisa dalam kitab Al-I'jaz Al-Adadi ya. I'jazul Quran Al-Adadi, yaitu bisalah dibaca. Itu yang berbahasa Indonesia mungkin bisa karya-karya dari Dr. Abdul Razak Naufal yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, tapi ya
tidak ada kewajiban kita untuk mengetahui jumlah huruf. Iya, betul. Tidak usah dihitung. Ini untuk menunjukkan bahwa satu huruf dalam Al-Quran, walaupun dibacanya satu huruf, insya Allah mendatangkan pahala. Apalagi kalau Al-Quran keseluruhan. Nah, itu dia ya. Kemudian saya baca SMS dari Ibu Eis di Ciparai. Mau tanya, apa hukumnya kalau baca Quran tidak dengan artinya? Ada yang bilang percuma katanya. Mohon penjelasan. Oh, tidak ada yang percuma ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat menghargai, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sesuatu yang kita lakukan. Asal dilakukan dengan ikhlas, insya Allah ada manfaatnya ya. Baik, saya terima telepon lagi ya Prof ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang sahabat Pak. Bapak Abdillah Cimahi. Oh, mangga Pak. Pak Ustadz begini, kata orang-orang pintar bahwa satu-satunya hukum yang benar hanyalah hukum Allah, yaitu hukum-hukum Quran dan hadis. Betulkah demikian Pak Ustadz? Ya. Atas kedua, kata orang pintar, gara-gara orang Islam tidak mau dihukumi dengan hukum Allah secara utuh, maka banjir, gempa, tsunami, kekeringan sampai kiamat pun tidak akan berhenti. Karena itu adalah gara-gara kita sesuai Al-A'raf 96, kita orang Islam melawan Allah, menolak hukum-hukum yang Allah wajibkan. Lantas benarkah demikian? Termasuk kedua Pak Ustadz, kalau ibu-ibu Papua menolak ada minuman Homer di Papua, itu kan ibu-ibu bukan berpendidikan profesor. Ya. Baik. Halo, Pak. Ya, terputus. Ya, silakan, Prof. Waktu kita sedikit lagi. Ya, kita ini berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal ya. Itu definisi takwa. Jadi takwa itu adalah fi'lu awamirillahi wa tarku nawahihi. Jadi melaksanakan perintah Allah semaksimal dan sekemampuan kita, meninggalkan larangan-larangan Allah semaksimal kita dan sekemampuan kita. Saya kira itu. Baik ya. Kita masih punya waktu ya. Sedikit lagi, satu SMS lagi ya Prof ya. Prof, saya Ibu Nining. Kalau baca Al-Quran sambil selonjor boleh nggak? Katanya soalnya suka pegel kalau lama Prof. Nah, ini gimana? Ada membaca Al-Qurannya bagaimana? Masa menonton televisi serius sambil menghadap ke kiblat segala. Yang membaca Al-Quran itu sebaiknya ada etikanya, ada adabnya ya. Menghadap ke kiblat ya, Al-Quran di atas kita, di atas dengkul ya. Emangnya baca novel kan ini udah berboleran. Baik ya. Tapi ngadapang, ngomong ngadapang. Prof waktu atau CF, aduh iya, ibu-ibu atur nuhun, oke. Iya pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah habis ya. Jadi kita hari ini membahas tentang memelihara Al-Quran. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana kita bisa memelihara Al-Quran ini dengan cara mengimani Al-Quran bahwa benar-benar Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk kita semua ya. Kemudian juga kita membacanya dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini juga bisa menjadi tonggak kita untuk bisa terus istiqomah dalam membaca Quran dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu ya. Baik ya. Prof hatur nuhun, ibu-ibu hatur nuhun. Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Gemar Ramadan untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada SMS yang belum sempat saya bacakan. Nanti besok insya Allah kita akan berjumpa kembali ya. Saya Devi Dirgantini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.